Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan dokumen yang telah kami susun, yaitu Rencana Kontingensi Bencana Pencemaran Udara di DKI Jakarta. Kenapa kita mengambil eh, tema ini? Karena mengingat bencana pencemaran udara, terutama di kota-kota besar gitu ya, memang potensinya sangat besar sekali. Kemudian referensi dan pembahasan yang masih sangat terbatas bagaimana kontingensinya gitu ya. Sehingga saya kira menjadi mungkin nilai tambah ya bagi tim kami, baik dari saya maupun Mas Gegas, karena memang kami membuat rencana kontingensi yang bencana pencemaran udara yang referensinya sangat-sangat cukup terbatas jika kita bandingkan dengan rencana kontingensi yang di bidang misalnya banjir, gempa dan lain sebagainya memang yang sudah banyak contoh dan format-formatnya gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, untuk paparan kali ini akan dilanjutkan oleh Mas Gegas. Silakan Mas Gegas disampaikan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sekarang saya akan memaparkan untuk bagian pertama, yakni terkait rencana kontingensi pencemaran udara di daerah istimewa Jakarta. Untuk latar belakangnya sendiri, di mana Provinsi DKI Jakarta terletak di dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan laut. DKI Jakarta memiliki wilayah yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Untuk pencemaran udaranya sendiri sangat buruk untuk di seluruh daerah DKI Jakarta. Untuk tujuannya adalah memberikan pedoman untuk penanganan pencemaran udara di DKI Jakarta yang diaktifkan sesuai dengan syarat, kriteria, dan aturan yang telah ditetapkan, di mana ruang lingkupnya itu sendiri, kebijakan, strategi, manajemen, koordinasi, dan perencanaan sektoral yang diperlukan untuk menghadapi situasi darurat akibat bencana pencemaran udara yang mencakup wilayah DKI Jakarta. Untuk gambaran umumnya sendiri, kota Jakarta terletak di dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan laut dengan luas sendiri yakni 660.982 km persegi dengan 113 pulau di Kepulauan Seribu dan satu pulau utamanya di Jakarta Utara di wilayah DKI dengan 17 sungai, saluran, dan kanal. Untuk kondisi iklimnya sendiri rata-rata di antara 24 dan 32 derajat Celcius selama musim panas. Suhunya rata-rata akan lebih tinggi di perkotaan yang tertutup beton atau di mana sebagian besar ruangan terbangun dibandingkan dengan daerah yang lebih banyak vegetasi atau lahan terbuka. Untuk peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer itu disebabkan karena efek rumah kaca mendukung kenaikan suhu dalam kurun waktu 25 tahun ke belakang. Untuk persentase variasi kenaikan suhu cukup besar, yakni sekitar 39 hingga 62%. Untuk kualitas udaranya sendiri, pembangunan infrastruktur dan transportasi DKI Jakarta memberikan dampak positif dan negatif pada masyarakat. Salah satu dampak negatif yang timbul akibatnya adalah pencemaran udara, di mana kendaraan bermotor yang berlebih dan penggunaan bahan bakar kendaraan yang mengandung senyawa hidrokarbon, serta pembakaran bahan fosil yang tidak sempurna. Untuk kualitas udara di daerah DKI Jakarta tiga tempat tahun ke belakang ini fluktuatif, di mana sumber pencemaran udaranya itu tersumber dari transformasi emisi gas buang karbon CO, NOx, VOC, sektor industri menjadi salah satu sumber pencemaran yang mengandung bahan kimia, pembangkit listrik berbahan bakar fosil, emisi SOx, NOx, CO2, dan partikulat. Dan ini untuk 5 lokasi stasiun pemantauan kualitas udara ambien atau SPKUA di DKI Jakarta. Lembaga yang melakukan pemantauan yakni BMKG, KLHK, Kedutaan Besar AS. Hasil pemantauan menunjukkan pencemaran utama adalah ozon dan partikulat PM10 dan PM2,5. Dan akibat dari fluktuatifnya pencemaran udara itu potensi bencana akibat pencemaran udara, di mana di sini di grafik yang kami peroleh berdasarkan Dinkes memperoleh 638
291 kasus infeksi saluran pernapasan akut di DKI Jakarta pada bulan Januari sampai Juni 2023. Selain itu ada 1.524 kasus ISPA yang sempat turun pada April dan Mei, tetapi kembali naik pada bulan Juni berjumlah 102.472 kasus ISPA, diduga akibat buruknya polusi udara di DKI Jakarta. Untuk ISPA-nya sendiri ini akibat infeksi saluran pernapasan karena terhirup bahan-bahan kimia yang ada di udara, di mana potensi bencana akibat pencemaran udara ini berdasarkan dari analisis Kementerian Kesehatan menunjukkan total kasus ISPA di DKI Jakarta 285 kasus di Jakarta Timur yang merupakan kota paling berdampak ISPA berjumlah 45.000 kasus ISPA pada tahun 2003, disusul oleh Kabupaten Bogor dan disusul oleh kabupaten atau kota lainnya. Untuk penilaian resikonya itu sendiri mengacu pada Permen KLHK nomor 14 tahun 2020, di mana nilai ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu yang didasarkan kepada dampak kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya. Ada beberapa kategori, yakni baik, sedang, tidak sehat, dan berbahaya. Untuk selanjutnya adalah ISPU di beberapa stasiun. Di sini untuk stasiun Bundaran HI, hasil pemantauan SPKUA DKI Bundaran HI terjadi peningkatan kualitas udara pada bulan Februari, namun menurun kembali pada bulan Maret dengan penambahan hari yang menyebabkan tidak sehatnya kualitas udara. Untuk Kelapa Gading sendiri, nilai ISPU-nya pada tahun 2020 didominasi hari sedang. Pada bulan Januari sampai Maret menunjukkan peningkatan kualitas udara dengan meningkatnya hari baik menjadi 29% dan tidak ada hari tidak sehat di bulan Februari. Untuk ISPU Jagakarsa, nilai ISPU di DKI 3 Jagakarsa pada bulan Mei, Januari sampai bulan Mei menunjukkan kualitas udara yang tetap dengan jumlah tidak hari sehat 1-3 hari, namun memasuki bulan Juni hari tidak sehat bertambah menjadi 23%. Pada bulan Juli sampai Desember hari tidak sehat menurun dan terdapat hari berkategori baik. Untuk ISPU Lubang Buaya itu sendiri, berdasarkan ISPU memberikan gambaran bahwa lokasi ini merupakan lokasi yang memiliki hari tidak sehat terbanyak setiap bulan dengan parameter kritis PM2,5. Hari baik terdapat pada bulan Februari sampai April berjumlah 3-11%. Untuk ISPU Kebun Jeruk memiliki hari berkategori baik, yakni 3-40% pada bulan Januari sampai September, dengan puncaknya pada bulan Juni, menurun pada bulan Februari, tetapi meningkat lagi pada bulan Maret. Hari tidak sehat meningkat hingga puncaknya pada bulan Juni mencapai 40%. Untuk penilaian tingkat ancaman ini dikategorikan dari beberapa, yakni baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Untuk baik dan sedang ini termasuk kategori rendah, tidak sehat ini termasuk kategori sedang, sangat tidak sehat, dan berbahaya termasuk kategori tinggi. Hal ini berdasarkan 5 lokasi SPKUA DKI Jakarta yang mewakili setiap kota administratif. Diketahui ISPU tertinggi termasuk rentang yang tidak sehat sehingga kategori ancaman sedang. Adapun parameter kritisnya dari 5 lokasi adalah parameter PM2,5, di mana parameter pencemaran kritis adalah nilai ISPU tertinggi dari semua parameter pencemaran udara. Dengan kata lain disimpulkan bahwa pencemaran paling dominan di DKI Jakarta adalah parameter PM2,5. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Faisal. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya berdasarkan dengan penilaian tingkat risiko tadi, maka kita membuat pengembangan skenario ya, di mana penentuan kejadian kontingensi ini tentu adalah bencana pencemaran udara atau polusi udara di DKI Jakarta yang diambil dari nilai ISPU. Di sini kita skenariokan dengan ISPU-nya kategori berbahaya. Jadi memang kalau berdasarkan data tadi, memang yang paling tinggi itu kan tidak sehat, sedangkan belum sampai tidak sehat dan berbahaya. Sedangkan dalam kontingensi ini kita menggunakan asumsi bahwa
kejadian tersebut terjadi pada kondisi berbahaya. Jadi levelnya sudah maksimum sekali gitu. Kemudian pengembangan skenario ini memang analisis kejadian pencemaran udara kita ambil data dari tahun 2019 sampai 2023. Kemudian dari data-data kualitas udara dan data meteorologis yang sudah dikumpulkan, kemudian kita lakukan wawancara semi partisipatif ya dengan BPBD dan DLH gitu. Kemudian kita lakukan survei lapangan untuk mengetahui kondisi di lapangan seperti apa dan wawancara dengan masyarakat yang rentan ya dan masyarakat biasa seperti itu. Nah, untuk skenario sendiri, skenario pencemaran udara di skenario kan terjadi pada musim kemarau gitu ya. Kenapa musim kemarau? Karena itu kondisinya yang sangat sangat kritis, di mana aktivitas perkotaan dengan kondisi puncak, terutama di sektor transportasi dan industri, menjadi penyebab utama pencemaran udara. Kemudian karakteristik skenario-nya kita kembangkan ya, durasi pencemaran udara pada kondisi berbahaya berlangsung selama 1 bulan, di mana kondisi atmosfer pada musim kemarau cenderung stabil ya, karena stabil sehingga tidak ada pergantian udara secara vertikal, sehingga polutan terkonsentrasi pada area yang topografi yang lebih rendah. Kita ketahui bahwasanya memang DKI dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, memang DKI adalah topografi yang paling rendah ya dibanding dengan kota-kota sekitarnya seperti Tangerang, Depok, Karawang, dan lain sebagainya. Kemudian pada musim kemarau juga curah hujan rendah dan tidak terjadi hujan sama sekali, sehingga polutan udara tidak dapat dibersihkan melalui air hujan, jadi tidak ada pembersihan secara alami, sehingga polutan udara terakumulasi di atmosfer. Pada musim kemarau juga kelembapan cenderung rendah sehingga kemampuan atmosfer untuk melakukan self purifikasi itu menurun, menyebabkan polutan sulit larut ya di dalam udara bersih dalam pergantian udara tadi. Kemudian ini pengembangan skenario dampak, memang ada beberapa sektor ya yang seperti yang penduduk terdampak ini kita coba kembangkan dari jumlah penduduk setiap kota administratif Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat maupun Kepulauan Seribu. Dari jumlah penduduk kita asumsikan prevalensi ISPA dari data-data yang sudah kita dapatkan sehingga ketahuan jumlah penduduk yang terkena ISPA. Jadi risiko dari penduduk yang terdampak itu jadi total 10 juta penduduk, jadi jumlah penduduk yang potensi terkena ISPA sekitar 3 juta gitu ya. Kemudian terkait dengan infrastruktur, ekonomi, dan pemerintahan, memang ini kalau kita bicara infrastruktur untuk udara sendiri sebenarnya tidak ada dampak langsung ya kepada fisik bangunan atau visi infrastruktur seperti jembatan, kemudian jalan dan lain sebagainya, memang tidak ada kerusakan yang langsung gitu ya. Kemudian yang ekonomi memang ini harus dianalisis lebih luas lagi dalam dokumen ini kita tidak sampaikan karena memang analisisnya tentu lebih detail gitu ya. Tapi pada prinsipnya dampak ekonominya tentu akan mempengaruhi karena akan mengganggu ketika terjadi pencemaran udara, kondisi masyarakat tentu akan terganggu gitu ya. Sama halnya seperti kejadian COVID gitu. Sehingga memang ekonominya akan besar sekali terganggunya baik ekonomi mikro maupun ekonomi makronya. Kemudian untuk pemerintahan tentu ada gangguan juga pada layanan publik ya. Jadi memang dikarenakan kondisi ini risiko keluar ruangan atau di aktivitas di luar sangat berisiko, tentu layanan publik tentu akan terganggu juga. Kemudian beberapa kebijakan penanganan darurat polusi udara. Yang pertama terkait dengan aktivasi status darurat, di mana Gubernur DKI Jakarta menetapkan status darurat polusi udara dan pembentukan tim teknis ya penanganan keadaan darurat untuk pengurangan polusi udara tadi. Kemudian untuk sumber emisinya kita koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah provinsi sekitar. Kenapa provinsi sekitar? Karena memang sumber emisi industri kebanyakan bukan di DKI Jakarta ya, tapi ada di daerah kabupaten kota sekitarnya, Tangerang, Depok, Bogor, kemudian ada di Karawang dan lain sebagainya yang memang kebanyakan juga di luar DKI gitu. Kemudian pembatasan kendaraan pribadi dan penerapan WFH, kemudian pembatasan jumlah pegawai yang bekerja di kantor. Selanjutnya untuk koordinasi dan mohon maaf.